Pada materi kali ini adalah materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan memang bagi negeri kita. Namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi masyarakat, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanah dan memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila kita rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat, berdasarkan atas cinta tanah air dan kesadaran bela negara yang dapat menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam mengabdi kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta kita kepada bangsa dan negara. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air bangsa dan negara. Nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami bersama. Penerapannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain adalah cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan membela bangsa dan negara. Jadi butir-butir yang harus kita pahami dalam berbangsa dan bernegara adalah 5 tadi, ya. Nasionalisme adalah suatu sikap mencintai bangsa dan negara itu sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit. Dalam arti sempit. Maksudnya apa? Secara berlebihan dia mencintai bangsa dan negara, bahkan menganggap remeh, rendah kedudukan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Disebut juga chauvinisme, nasionalisme yang berlebihan. Contoh, Jerman pada waktu zaman Hitler. Nah itu. Nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, itu yang baik. Ya, jadi ada nasionalisme sempit, ada nasionalisme yang dalam arti luas. Jadi lebih bagus yang dalam arti luas. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Antara lain yaitu mengembangkan persamaan antara suku, bangsa, dan penghuni Nusantara.
Dua, mengembangkan sikap toleransi. Ketiga, memiliki rasa nasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian 4 hal yang harus kita hindari dari memupuk semangat nasionalisme. Ada yang harus kita lakukan, ada yang harus dihindari. Yang pertama, sukuisme. Menganggap sukunya sendiri lebih hebat, lebih pandai dari suku-suku yang lain. Ini sukuisme, suku yang berlebihan. Kemudian chauvinisme, tadi sudah menganggap bangsa sendiri paling unggul. Nah, itu harus dihindari. Karena apa? Karena nanti akan meremehkan bangsa lain. Padahal bangsa-bangsa di seluruh dunia ini sama. Ketiga, ekstremisme. Ekstremisme ini adalah sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Ekstremisme. Jadi misalkan kemarin itu namanya FPI, FPI, ekstremisme kanan ini. Kemudian provinsialisme adalah ya seperti chauvinisme, tapi lingkupnya lebih rendah atau lebih sempit. Chauvinisme ini, provinsialisme ini adalah rasa bahwa provinsinya lebih unggul dibanding provinsi yang lain. Ya, seperti chauvinisme, lalu bangsa itu chauvinisme. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya terhadap nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tentunya. Kemudian yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di antara kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, kemudian tidak kenal menyerah dan tidak kenal putus asa. Ya, itu. Kemudian penerapan atau implementasi sikap patriotisme dan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah dalam kehidupan keluarga, menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Itu dalam keluarga. Kemudian dalam kehidupan sekolah, upacara bendera, ya kan? Kemudian nilai-nilai perjuangan yang dikaitkan dengan materi pelajaran. Nah, nilai-nilai perjuangan yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga ya, dalam kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan. Kemudian memelihara kerukunan antar sesama warga. Jadi di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat ini juga penting. Karena apa? Kaitannya dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian dalam kehidupan berbangsa, contohnya adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 45, mendukung kebijaksanaan pemerintah, mematuhi peraturan hukum, tidak main-main sendiri, menghormati, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjaga kelestarian, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan.
contoh-contoh yang menguatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.